Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ternyata ada banyak teman kalian yang berhalangan hadir ya pada hari ini. Dan ada satu anak yang di luar ternyata. Mas Faris. Ya, semoga nanti bisa masuk ya. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai qada dan qadar Allah. Itu salah satu rukun Islam apa iman? Rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Kemudian, apa manfaatnya kita mempelajari itu? Nah, sebelum kita mempelajari lebih detail, seperti biasa, kita awali dengan kegiatan murojaah hafalan kita. Ya, yaitu surah At-Takwir. Oke, silakan dikeluarkan juz amannya. Bisa dimulai? Baik. Wahid Itsnain Tsalas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat Bi ayyi dhanbin qutilat wa idzal syuhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul sadaqallahul adzim. Nah, iman kepada qada dan qadar. Bapak mau tanya dulu nih. Nanti yang bisa jawab angkat tangan ya. Kalau nggak bisa jawab dipikirkan dulu. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar itu? Qada qadar itu apa? Ada yang pernah dengar? Bedanya qada qadar sama takdir itu apa?
Sama apa beda? Beda? Iya toh? Apa perbedaannya kodok dengan kodar? Ada bedanya atau tidak ada bedanya? Ada bedanya? Benar? Betul? Oke, nanti kita kaji ya. Kemudian di dalam qada dan qadar itu ada istilah kalau di Indonesia itu namanya takdir. Nah, bagaimana sikap kita terhadap takdir Allah itu? Kita pasrah, kita ngelawan, atau bagaimana? Pasrah tok, nggak usaha. Kalau misalnya kita ditakdirkan Allah itu keselak duri ikan, nah, pasrah aja, nggak perlu dikeluarin duri ikannya. Nah, dikeluarin. Berarti ikhtiarnya berusaha untuk mengeluarkan duri ikan. Nah, keselak itu takdir nggak? Takdir. Ketika kita membiarkan duri ikan itu berada di tenggorokan, takdirnya sakit? Sakit. Berarti itu takdir bukan sakitnya? Takdir juga. Ketika kita berusaha mengeluarkannya atau menghilangkannya, dan ternyata alhamdulillah duri itu bisa keluar, itu takdir juga bukan? Takdir juga. Ya, nanti kita bahas itu. Kemudian kalau kita sudah mengetahui itu bahwasanya kita itu berjalan di atas takdir Allah, menurut skenario Allah. Nah, terus bagaimana supaya kita optimis? Misalnya, Pak Warno itu udah ditakdirkan masuk neraka. Misalnya toh? Atau Pak Warno sudah ditakdirkan masuk surga. Nah, terus bagaimana supaya Pak Warno itu tetap optimis menjalani hidup? Tidak percaya dengan omongan itu. Kenapa? Karena Pak Warno nggak tahu sebelum Pak Warno mengalami. Begitupun kita, harusnya kita tetap optimis, berusaha maksimal, usaha maksimal, baru hasilnya diserahkan kepada Allah. Anak-anak, tolong disimak ini, iman kepada qada dan qadar. Pak Warno ingin menampilkan sesuatu. Apa itu? Ini masalah di Indonesia ini. Ini masalah kita semua. Apa ini? Ini gambar apa? Gambar ikan apa gambar manusia? Manusia. Di mana? Di dalam laut apa di laut? Apa di atas laut? Sama aja ya Pak, bukan di atas laut. Kalau di atas laut berarti dia ngambang. Ya, ini orang lagi nyelam. Ya bukan. Nyari ikan nggak pakai kayak gitu Mas Adrian. Hah? Mana tombaknya? Nah, bukan. Kebanyakan buah itu. Gini. Ini masalah yang ditampilkan adalah sampah. Pencemaran sampah. Di mana? Di laut. Itu di Indonesia apa di luar negeri? Indonesia. Apa itu? Wih, Masya Allah. Kira-kira bapak ini, ibu ini merasa bau nggak di sini? Tapi kok kenapa dia nggak pakai masker? Nggak mungkin tahan nafas dari awal masuk sampai di sini udah tahan nafas. Kenapa? Udah terbiasa. Ya, plus untuk Aska. Sudah terbiasa. Ya, karena udah terbiasa dan tuntutan ekonomi. Karena kalau nggak dituntut kebutuhan, nggak mungkin orang itu masuk sini, Nak. Ya. Atas tuntutan siapa? Mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, inilah Imam. Nah, kok ada ibu-ibu, Pak? Bukan yang punya kewajiban membantu mencari nafkah itu bapak-bapak. Beliau adalah membantu suaminya, membantu kepala keluarga. Yang paling masalah adalah kenapa banyak sekali sampahnya? Nggak peduli sampah. Nah, lanjut. Tuh, ternyata di dalam berita di harian Kompas itu, Kompas TV ya ternyata, masuk TV Indonesia itu. Bukan dalam hal prestasi. Dalam hal apa? Dalam hal kayak gini. Indonesia itu penyumbang sampah plastik terbesar. Bapak pernah baca ya?
itu butuh puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun untuk sampah plastik itu bisa hancur, terurai. Ya. Kalau sampah-sampah yang apa namanya? Organik, bisa didaur ulang segera. Tapi kalau sampah plastik lama. Nah, siapa yang suka jajan-jajan sosis, jajan es krim. Nah, ketika jalan sehat, mampir tuh di warung sini, warung sana, warung pertigaan belakang Semansa. Belilah es krim. Habis itu plastiknya dibuang kemana? Di jalan. Nah, kawan-kawan yang di belakang ngambilin. Nah, jangan seperti itu. Nah, apa akibatnya kalau kita terus-terus seperti itu? Tuh akibatnya. Ya. Banjir. Mending kalau banjirnya itu airnya jernih, bisa untuk berenang. Ini banjir di sampahan loh. Ya. Banyak sekali penyakit. Ya. Apa akibatnya lagi? Akibatnya lagi adalah ini banjir bandang. Akibat sampah. Apakah semua itu takdir Allah? Hah? Apakah ketika ada gunung sampah kemudian mengakibatkan apa namanya? Pencemaran banjir tadi, apakah itu sudah takdir Allah? Iya, karena zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, coba diperhatikan enak ya. Itu gambar bulan. Karena ada tulisannya. Matahari 1.400.000. Serius? Kecil banget, ujung sana ternyata itu. Ternyata di galaksi itu banyak yang lebih besar. Nah, terus. Itu galaksi apa? Nanti bisa dilihat alangkah kecilnya bumi itu. Dan kalau kita udah membayangkan alangkah kecilnya bumi itu, alangkah kecilnya kita. Pernah dengar nama galaksi Bima Sakti? Nah, ini yang kalian lihat. Tadi ternyata banyak kawannya. Itulah bintang-bintang yang selama ini kita lihat. Nah, bumi di mana? Ayo. Ternyata lebih besar bintang ya. Itu namanya galaksi. Kalau yang kuning itu apa, Pak? Itu galaksi. Yang mana? Iya itu galaksi tadi yang kita lihat tadi urutan kilometer-kilometer tadi. Nah, selain galaksi yang tempat kita tinggal itu, ternyata ada banyak sekali galaksi-galaksi yang lainnya. Berarti bukan cuma kita yang ada di alam ini. Itu rangkaian galaksi tadi yang banyak tadi. Ketika galaksi-galaksi yang titik-titik tadi, spinner-spinner tadi, dilihat dari jauh. Di atas galaksi ada yang lebih besar lagi. Kita simak. Di mana kita sekarang?
Berarti kita itu kecil sekali. Kecil. Nggak kelihatan ya Sob ya? Nggak kelihatan sampai gitu. Sekecil debu. Tapi Allah bisa lihat nggak? Bisa. Karena kenapa disebut Allah itu maha melihat? Di antara asmaul husnanya? Karena Allah itu maha melihat sedalam yang di dalam Bima Sakti, yang ada satu titik di dalam aja Allah bisa melihat. Nah, sedangkan manusia itu penglihatannya sangat terbatas. Seperti yang pernah Bapak sampaikan. Bahwasanya ketika berada di suatu malam hujan di tengah hutan tanpa ada penerang, di bawah kita ada tumpukan daun, di sebalik daun itu ada semut kecil hitam. Kita bisa lihat? Gak bisa. Ya, tapi Allah bisa lihat? Bisa. Berarti penglihatan Allah itu tidak terbatas. Termasuk atas perbuatan-perbuatan kita yang tadi kalian saksikan, yang tadi ditampilkan. Kayak manusia nebang pohon sembarangan. Ya, tanpa memikirkan untuk menanam ulang. Manusia buang sampah sembarangan tanpa memikirkan efek yang akan diakibatkan. Yang terjadi apa? Takdir Allah yang buruk yang akan menimpa kita. Ingat, kita berbicara tentang qada dan qadar. Qada itu, ini yang tadi kalian tampilkan, ya. Semua yang Allah ciptakan itu, yang nggak ada sangkut pautnya sama manusia penciptaannya, itu yang disebut qada. Paham? Nah, sampai di sini paham? Nah, sedangkan qadar itu apa? Qadar itu adalah yang menyertai kita. Ya, ketetapan yang menyertai manusia. Ada ulama seperti Syekh bin Bas mengatakan qada dan qadar itu sama. Sama-sama takdir Allah. Ya, ada yang mendefinisikan kalau qada itu ketetapan Allah sejak zaman azali yang nggak bisa dirubah. Sedangkan qadar itu ketetapan Allah yang ada kalanya bisa dirubah, ada kalanya tidak. Kayak misalnya Mbak Tata nggak bisa milih nama orang tuanya siapa, nama kakeknya siapa, lahir di mana. Bisa milih tidak? Nggak bisa milih. Nah, Adrian Pradipto. Apakah Adrian Pradipto bisa milih punya adik itu berapa? Nggak bisa milih. Ya. Sama dengan Pak Warno juga seperti itu. Nggak bisa milih Pak Warno itu. Lahir di keluarga yang mana, punya orang tua siapa, ya kan? Lahirnya di mana, dan seterusnya. Nggak bisa milih. Oke? Nah, sedangkan kalau yang berkaitan dengan kecerdasan, kesuksesan, kemudian apa? Kesehatan. Semua itu harus usahakan. Ikhtiarkan. Supaya takdir Allah yang baik yang akan menimpa kita. Sebelum Bapak kasih tugas, Bapak kasih ilustrasi. Dulu, Umar bin Khattab itu pernah bawa rombongan tuh. Umar bin Khattab itu sahabat Rasul ya, Khulafaur Rasyidin yang kedua ya, setelah Abu Bakar, Umar. Nah, beliau itu mau masuk ke sebuah kampung. Dari kampung itu belum masuk ke kampung, baru di perbatasannya, ada orang yang dari kampung itu keluar. Nah, bertemulah mereka. Nah, yang dari kampung tadi cerita apa? Wahai Amirul Mukminin, jangan masuk sana. Di kampung itu sedang terjadi wabah taun. Taun itu penyakit menular yang mematikan. Ah, paling kayak COVID dulu lah ya. Lebih ngeri tapi ya. Nah, kemudian mendengar berita itu, maka Umar bin Khattab itu merintahkan kepada rombongannya, ya sudah kita putar balik saja. Nggak jadi masuk kampung itu. Padahal salah satu tujuannya adalah masuk ke kampung itu. Ada salah satu sahabat yang nyeletuk. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Maka Umar bin Khattab dengan bijak menjawab, betul. Saya akan lari dari takdir Allah dan menuju ke takdir Allah yang lain. Kemudian diberikan ilustrasi. Kalau sekiranya kamu membawa kawanan domba, kita penggembala nih, membawa kawanan domba di persimpangan jalan. Kalau kita ke kanan, kita akan menemukan padang rumput. Kalau kita ke kiri, kita akan menemukan padang pasir yang nggak ada rumputnya. Kira-kira kemana kita akan pergi bawa domba?
Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Ketahuilah anak-anak, kalau kita membawa domba itu ke kanan, di sana nanti kita akan menemukan takdir Allah. Kalaupun kita membawa domba-domba itu ke kiri, di sana juga kita akan menemukan takdir Allah. Paham sampai di sini? Oke, sekarang Bapak minta untuk masing-masing kelompok keluarkan buku tulisnya. Ya. Alat tulisnya ya. Ya. Bapak ingin kalian menulis 3 saja. 3 saja. Bekerja sama ya, nanti berembuk masing-masing kelompok bekerja sama. 3 saja. Cara kita menyikapi takdir itu bagaimana? Kalau kita mendapatkan takdir baik, sikap kita harus bagaimana? Kalau kita mendapatkan takdir buruk, sikap kita harus bagaimana? Coba ditulis itu. Pak, ini satu orang satu buku. Boleh satu kelompok satu. Sudah selesai? Dah? Nanti kalau sudah, Bapak minta 1 atau 2 anak untuk membacakan ya. Ya, kalau dapat takdir baik, Kalau mendapat takdir baik, kita harus bersyukur dan berbagi kebaikan. terus kalau dapat takdir buruk, Berusaha. berusaha untuk apa? Berusaha untuk keluar dari keburukan itu atau berusaha bagaimana? Berusaha hal baik. Oke, pinter. Kita itu makhluk yang kecil, Allah itu maha besar. Maka Bapak ingin meminta kepada kalian untuk coba sih salah satu saja yang kalian dapatkan ketika belajar kodok kodar itu apa? Sama mengenal tata surya. Bisa mengenal tata surya. Ada lagi? Tidak boleh sombong. Apa? Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Manusia tidak boleh sombong. Ada lagi ketika kita sudah mengenal takdir Allah, apa namanya, kodok kodar Allah, apa yang dilakukan? Selalu bersyukur. Baik. Kemudian kita harus senantiasa optimis dalam menghadapi takdir Allah. Yakinlah apapun yang menimpa kita itu semuanya ketetapan dari Allah. Baik, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian nanti asesmennya akan Bapak bagikan kepada kalian ya. Kemudian sebelum itu kita akhiri dulu pelajaran kita pada kali ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.